Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu bab terpenting dalam sejarah manusia, yaitu Perang Dunia Pertama. Konflik besar ini, yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918, mengguncang dunia dan meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat, politik, dan teknologi. Dalam video ini, kita akan fokus pada 12 pertempuran besar yang menjadi titik balik dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran-pertempuran ini tidak hanya memengaruhi jalannya perang, tetapi juga membentuk dunia pasca perang yang kita kenal saat ini. Mari kita masuki catatan sejarah dan memahami lebih dalam tentang pertempuran-pertempuran ini, siapa yang terlibat, strategi yang digunakan, dan konsekuensinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beritahu kami di bagian komentar apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut di masa depan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan sejarah kita dan jelajahi 10 pertempuran besar dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran besar dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama melibatkan berbagai pertempuran besar di seluruh dunia. Di bawah ini adalah daftar beberapa pertempuran besar yang terjadi selama konflik tersebut. 1. Pertempuran Marne tahun 1914. Pertempuran ini mencegah serbuan Jerman ke Paris dan menjadi titik balik awal dalam perang. Pertempuran Marne yang berlangsung pada tahun 1914 selama Perang Dunia Pertama adalah salah satu pertempuran paling penting dalam konflik ini. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pertempuran Marne. Pertempuran Marne terjadi antara tanggal 5 dan 12 September tahun 1914. Pertempuran ini terjadi di sekitar Sungai Marne di utara Paris, Prancis. Pihak yang terlibat: Sekutu, terdiri dari Prancis dan Inggris, dipimpin oleh Jenderal Joseph Joffre. Kekaisaran Jerman, dipimpin oleh Jenderal Helmut von Moltke. Latar belakang: Pertempuran Marne merupakan hasil dari pergerakan cepat pasukan Jerman dalam upaya mereka untuk mengepung dan merebut Paris, yang menjadi tujuan utama dalam serangan awal mereka. Selama Perang Dunia Pertama, pasukan Jerman hampir berhasil mencapai kota tersebut. Pertempuran Marne dimulai ketika pasukan Sekutu, yang telah mundur dalam menghadapi serbuan Jerman, memutuskan untuk menghentikan serangan dan meluncurkan serangan balik. Pertempuran ini melibatkan pertempuran darat dan bentrokan antara pasukan infanteri, artileri, dan kavaleri. Jenderal Joffre melakukan manuver cerdas dan berhasil mengkoordinasikan pasukannya untuk menghentikan kemajuan Jerman. Pasukan Sekutu juga mendapat bantuan dari Divisi Angkatan Darat Paris yang bergerak dengan cepat untuk mengisi celah di antara pasukan Sekutu yang telah terpencar. Pertempuran Marne berakhir dengan kekalahan pasukan Jerman dan menghentikan serangan mereka ke Paris. Ini adalah poin balik awal dalam perang, di mana Sekutu berhasil menghentikan kemajuan Jerman dan mencegah jatuhnya Paris. Pertempuran Marne menciptakan front barat yang stabil, yang akan berlangsung hingga tahun 1918, dengan pertempuran yang lebih berlumpur dan berkepanjangan. Pertempuran Marne sangat penting karena mengubah dinamika perang, mencegah jatuhnya Paris ke tangan Jerman, dan membantu mempertahankan kepentingan Sekutu di front barat. Pertempuran ini juga menandai awal dari pertempuran-pertempuran yang lebih lama dan berdarah selama Perang Dunia Pertama. 2. Pertempuran Tannenberg tahun 1914. Pertempuran besar di front timur antara Jerman dan Rusia, di mana Jerman mencapai kemenangan besar. Pertempuran Tannenberg adalah salah satu pertempuran awal yang sangat signifikan dalam Perang Dunia Pertama. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pertempuran Tannenberg. Pertempuran Tannenberg terjadi antara tanggal 26 dan 30 Agustus tahun 1914. Lokasi:
Pertempuran ini berlangsung di sekitar Tannenberg sekarang Esteberg, sebuah kota kecil di provinsi Prusia Timur, Jerman Timur sekarang bagian dari Polandia. Pihak yang terlibat: 1. Jerman, dipimpin oleh Jenderal Paul von Hindenburg dan Letnan Jenderal Erich Ludendorff. 2. Rusia, dipimpin oleh Jenderal Alexander Samsonov. Latar belakang: pertempuran Tannenberg merupakan hasil dari serangan Rusia ke wilayah timur Jerman setelah dimulainya Perang Dunia Pertama. Jerman menghadapi ancaman ganda dari Rusia di timur dan Prancis dan Inggris di barat. Pertempuran: pasukan Jerman yang lebih kecil, yang dipimpin oleh Hindenburg dan Ludendorff, berhasil memanfaatkan informasi intelijen yang baik untuk mengelabui dan mengelakkan pasukan Rusia yang lebih besar, yang dipimpin oleh Samsonov. Pertempuran ini melibatkan pertempuran darat dan gerakan taktis yang cermat, dengan Jerman menghindari pertempuran langsung dan melancarkan serangan mendadak pada pasukan Rusia yang terpecah. Kekalahan Rusia dalam pertempuran ini sangat telak. Samsonov bunuh diri setelah melihat pasukannya hancur. Pertempuran Tannenberg adalah kemenangan penting bagi Jerman dan menjadi salah satu pertempuran besar awal dalam perang. Kekalahan Rusia di Tannenberg mengurangi tekanan pada front barat dan memungkinkan Jerman untuk berkonsentrasi lebih banyak kekuatan di sana. Hindenburg dan Ludendorff menjadi terkenal sebagai pahlawan nasional Jerman sebagai hasil dari kemenangan ini. Pertempuran Tannenberg adalah salah satu kemenangan pertama Jerman dalam Perang Dunia Pertama dan memiliki dampak strategis yang signifikan. Meskipun pertempuran ini tidak mengakhiri perang, itu membantu mengubah dinamika awal perang dan memengaruhi peristiwa yang akan datang dalam konflik tersebut. 3. Pertempuran Gallipoli tahun 1915 sampai tahun 1916. Upaya sekutu untuk membuka jalur laut ke Rusia dengan menyerang Gallipoli yang dijaga oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Gallipoli adalah sebuah kampanye militer penting yang berlangsung selama Perang Dunia Pertama antara bulan April tahun 1915 dan Januari tahun 1916. Pertempuran ini melibatkan serangan sekutu, terutama Inggris dan Prancis, terhadap semenanjung Gallipoli yang dijaga oleh Kesultanan Utsmaniyah Kekaisaran Ottoman yang merupakan sekutu Kekaisaran Jerman dalam perang. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang pertempuran Gallipoli. Membuka jalur pasokan ke Rusia. Salah satu tujuan utama kampanye ini adalah membuka jalur pasokan laut melalui Dardanelles untuk memberikan dukungan logistik kepada pasukan Rusia yang terkepung di front timur. Melemahkan Kesultanan Utsmaniyah. Sekutu ingin melemahkan Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan anggota Central Powers Central dan mengganggu aliansi mereka dengan Jerman. Kekuatan yang terlibat. Sekutu terdiri dari pasukan Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan lainnya, dipimpin oleh Jenderal Sir Ian Hamilton. Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh berbagai pemimpin militer Utsmaniyah, termasuk Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian menjadi pendiri Republik Turki. Pertempuran dan kampanye. Serangan pertama terhadap Gallipoli dimulai pada 25 April tahun 1915, yang sekarang dikenal sebagai Hari Anzac atau Anzac Day, dengan pasukan Australia dan Selandia Baru mendarat di pantai Gallipoli. Hasil pertempuran. Pertempuran Gallipoli adalah sebuah kegagalan besar bagi sekutu. Mereka kehilangan banyak nyawa dalam upaya mereka untuk merebut Gallipoli. Kampanye Gallipoli juga berdampak signifikan pada sejarah Turki modern. Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian menjadi pemimpin Turki, memainkan peran penting dalam pertahanan Utsmaniyah di Gallipoli, dan pengalaman ini membentuk pandangan politik dan militernya. Pertempuran Gallipoli memiliki dampak besar dalam Perang Dunia Pertama dan merupakan salah satu konflik paling ikonik dalam sejarah militer Australia dan Selandia Baru. Hari Anzac tetap menjadi hari peringatan yang penting di kedua negara tersebut untuk menghormati para prajurit yang berjuang di Gallipoli. Pertempuran Verdun tahun 1916. Salah satu pertempuran paling berdarah dan berkepanjangan dalam sejarah antara Prancis dan Jerman di Verdun-sur-Meuse. Berikut informasi lebih lanjut tentang pertempuran Verdun.
Pertempuran Verdun berlangsung dari 21 Februari hingga 18 Desember tahun 1916, menjadikannya salah satu pertempuran paling berkepanjangan dalam sejarah. Lokasi pertempuran ini terjadi di sekitar kota Verdun-sur-Meuse yang terletak di utara Prancis. Pihak yang terlibat: Prancis dipimpin oleh Jenderal Philippe Pétain, yang kemudian menjadi salah satu pahlawan nasional Prancis. Jerman dipimpin oleh Jenderal Erich von Falkenhayn. Latar belakang pertempuran Verdun dimulai ketika Jerman meluncurkan serangan besar-besaran dengan tujuan untuk melemahkan Prancis dengan memaksa mereka untuk mempertahankan Verdun yang memiliki nilai simbolis dan strategis yang besar. Pertempuran Verdun melibatkan pertempuran darat yang sangat sengit di medan yang berlumpur dan terjal. Kedua belah pihak mengalami banyak korban, dan pertempuran berlangsung dalam kondisi yang sangat keras, termasuk serangan gas dan pertempuran senjata berat. Pasukan Prancis melakukan perlawanan gigih, dan Jerman berusaha untuk mendobrak pertahanan Verdun dengan serangan berulang-ulang. Hasil, meskipun pertempuran Verdun berlangsung sangat lama dan menelan banyak korban, Prancis berhasil mempertahankan kota ini. Pertempuran ini akhirnya menguras sumber daya Jerman, yang kemudian harus membagi perhatian mereka dengan front barat yang lain. Jenderal Pétain memainkan peran penting dalam pertahanan Verdun, dan dia kemudian menjadi tokoh terkemuka dalam sejarah Prancis. Pertempuran Verdun dikenal dengan julukan Gerinda Daging, karena besarnya jumlah korban yang tewas dan terluka dalam pertempuran ini. Ini adalah salah satu contoh paling nyata dari kekejaman perang modern pada Perang Dunia Pertama, dan menunjukkan betapa mematikannya pertempuran di front barat Eropa. Pertempuran Somme tahun 1916. Pertempuran besar antara Inggris dan Jerman di sepanjang Sungai Somme yang berlangsung selama berbulan-bulan. Pertempuran Somme berlangsung dari 1 Juli hingga 18 November tahun 1916. Lokasi pertempuran ini terjadi di sepanjang Sungai Somme di wilayah Picardie, Prancis. Pihak yang terlibat: Inggris dipimpin oleh Jenderal Sir Douglas Haig. Kerajaan Bersatu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Pasukan Inggris melibatkan banyak tentara dari wilayah-wilayah yang membentuk Kerajaan Bersatu. Prancis, pasukan Prancis juga ikut serta dalam operasi ini. Jerman, pasukan Jerman dipimpin oleh Jenderal Fritz von Below dan Jenderal Fritz von Losberg. Latar belakang pertempuran Somme adalah respons sekutu terhadap tekanan Jerman di front barat, terutama setelah pertempuran Verdun. Pertempuran ini juga dimaksudkan untuk melemahkan pasukan Jerman dan mengalihkan perhatian mereka dari Verdun. Pertempuran Somme melibatkan serangan besar-besaran oleh pasukan sekutu, khususnya Inggris, di sepanjang garis front yang panjang. Pertempuran ini dimulai dengan serangan artileri hebat untuk merusak pertahanan Jerman, kemudian diikuti oleh serangan infanteri besar-besaran. Pertempuran ini menciptakan beberapa pertempuran individu dalam pertempuran yang lebih besar, dengan serangan dan pertahanan terus-menerus. Hasil, pertempuran Somme adalah salah satu pertempuran yang paling mahal dalam hal korban di sepanjang front barat. Selama Perang Dunia Pertama, sekutu berhasil merebut sejumlah posisi penting dari pasukan Jerman, tetapi mereka juga menderita korban besar. Pertempuran ini tidak mengubah secara dramatis situasi di front barat dan berlanjut selama berbulan-bulan tanpa hasil yang jelas. Pertempuran Somme adalah simbol dari ketahanan dan pengorbanan yang diperlihatkan oleh pasukan di medan perang selama Perang Dunia Pertama. Namun, kegagalan untuk mencapai terobosan yang signifikan dan dampak yang relatif kecil pada front barat secara keseluruhan membuatnya menjadi salah satu pertempuran yang paling tragis dalam sejarah perang modern. Pertempuran Jutland tahun 1916. Pertempuran laut antara Angkatan Laut Britania Raya dan Jerman menjadi salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Pertempuran Jutland terjadi pada tanggal 31 Mei hingga 1 Juli tahun 1916. Lokasi pertempuran ini berlangsung di Laut Utara, di lepas pantai Denmark,
di sekitar wilayah yang dikenal sebagai Jutland. Pihak yang terlibat: Britania Raya, dipimpin oleh Laksamana Sir John Jellicoe. Jerman, dipimpin oleh Laksamana Reinhard Scheele. Latar belakang: pertempuran Jutland merupakan konfrontasi antara dua angkatan laut utama, Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya dan Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Tujuan Jerman adalah mengganggu jalur pasokan laut Inggris dan menarik Angkatan Laut Britania Raya ke pertempuran. Pertempuran Jutland dimulai ketika Angkatan Laut Jerman menyerang kapal-kapal perang Britania Raya yang sedang patroli di Laut Utara. Pertempuran ini melibatkan pertempuran artileri laut yang sengit antara kapal-kapal perang kedua belah pihak. Pertempuran ini juga melibatkan penggunaan kapal selam dan kapal penjelajah ringan dalam upaya untuk mengganggu dan membingungkan musuh. Pertempuran Jutland berakhir tanpa keputusan tegas, baik Britania Raya maupun Jerman mengalami kerugian besar. Angkatan Laut Britania Raya kehilangan lebih banyak kapal dan korban jiwa dibandingkan dengan Jerman, tetapi mereka tetap mempertahankan kendali atas Laut Utara. Meskipun Jerman tidak mencapai tujuannya untuk mengalahkan Angkatan Laut Britania Raya, pertempuran ini menciptakan ketidakpastian strategis dan mengurangi agresi laut Jerman. Pertempuran Jutland adalah pertempuran laut terbesar dalam sejarah Perang Dunia Pertama dan menunjukkan pentingnya dominasi laut dalam perang modern. Meskipun tidak ada pihak yang meraih kemenangan mutlak, pertempuran ini memiliki dampak besar pada perkembangan strategi angkatan laut dan perang selanjutnya. Pertempuran Passchendaele tahun 1917, pertempuran yang sangat berlumpur di dekat Ypres, Belgia, yang menyebabkan banyak korban. Pertempuran Passchendaele, juga dikenal sebagai Pertempuran Ypres ketiga, adalah salah satu pertempuran paling terkenal dan berdarah dalam sejarah Perang Dunia Pertama. Berikut informasi lebih lanjut tentang Pertempuran Passchendaele. Pertempuran Passchendaele berlangsung dari 31 Juli hingga 10 November tahun 1917. Lokasi pertempuran ini terjadi di sekitar kota Ypres yang terletak di Belgia Barat, di daerah yang kini dikenal sebagai Flanders Barat. Pihak yang terlibat: Inggris, dipimpin oleh Jenderal Sir Douglas Hyde. Kekaisaran Britania Raya, pasukan dari berbagai wilayah Kekaisaran Britania Raya, seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, juga ikut serta dalam pertempuran ini. Jerman, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Erich Ludendorff. Latar belakang pertempuran Passchendaele adalah bagian dari upaya sekutu untuk mengepung dan merebut kembali wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Jerman di sekitar kota Ypres. Wilayah tersebut adalah medan berdarah di mana pertempuran sebelumnya, seperti pertempuran Ypres pertama dan kedua, telah terjadi. Pertempuran Passchendaele melibatkan pertempuran darat yang sangat berlumpur dan berdarah di medan yang sudah hancur. Hujan lebat dan kondisi cuaca buruk membuat medan pertempuran semakin buruk, dengan trinceras yang tergenang air dan lumpur yang dalam. Serangan dan pertempuran terjadi di tengah kondisi yang sangat sulit, dan kedua belah pihak mengalami korban yang sangat besar. Pertempuran Passchendaele berakhir dengan kemenangan sekutu, dengan kota Passchendaele sekarang Passchendaele direbut kembali dari pasukan Jerman. Meskipun sekutu berhasil mencapai tujuan taktis dalam merebut kembali wilayah tersebut, pertempuran ini sangat mahal dalam hal korban jiwa dan sumber daya. Pertempuran Passchendaele adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam Perang Dunia Pertama dan menjadi simbol dari penderitaan dan kebrutalan perang di front barat. Pertempuran Passchendaele menggambarkan penderitaan dan kondisi yang mengerikan yang dialami oleh pasukan di front barat Eropa selama Perang Dunia Pertama. Ini juga mengingatkan akan pentingnya sejarah perang dan dampaknya yang mendalam pada generasi yang terlibat dalam pertempuran ini. Pertempuran Kaiserslautern tahun 1918. Serangan besar-besaran terakhir Jerman di front barat yang mencoba menentang serangan sekutu.
Pertempuran Kaiserslautern dikenal juga sebagai serangan Kaisar atau serangan musim semi tahun 1918, adalah serangan besar-besaran terakhir yang dilancarkan oleh Jerman di front barat selama Perang Dunia Pertama. Berikut informasi lebih lanjut tentang pertempuran Kaiserslautern. Pertempuran Kaiserslautern berlangsung pada awal tahun 1918, dimulai pada tanggal 21 Maret dan berlangsung hingga bulan Juli tahun 1918. Lokasi pertempuran ini terjadi di front barat, terutama di wilayah Prancis yang telah ditempati oleh pasukan sekutu. Pihak yang terlibat: pasukan Jerman, dipimpin oleh Jenderal Erich Ludendorff, melancarkan serangan ini sebagai upaya terakhir untuk memenangkan perang sebelum pasukan sekutu semakin kuat. Pasukan sekutu, terutama pasukan Inggris dan Prancis, bertahan melawan serangan Jerman. Latar belakang: Jerman melancarkan pertempuran Kaiserslautern sebagai bagian dari upaya terakhir mereka untuk mematahkan perlawanan sekutu di front barat sebelum Amerika Serikat bisa mengirimkan lebih banyak pasukan dan sumber daya ke Eropa. Pertempuran ini juga merupakan respons terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Rusia yang memungkinkan Jerman untuk memindahkan pasukan dari front timur ke front barat. Pertempuran Kaiserslautern melibatkan serangan besar-besaran dengan penggunaan pasukan infanteri, artileri, dan serangan udara. Jerman berhasil merebut beberapa wilayah yang dulu dikuasai oleh sekutu, termasuk kemajuan signifikan di front barat. Namun, pasukan Jerman menghadapi kesulitan logistik dan pasukan sekutu terus melawan. Meskipun Jerman mencapai beberapa keberhasilan awal, pertempuran Kaiserslautern akhirnya menjadi sumber korban besar-besaran bagi kedua belah pihak. Pasukan sekutu berhasil menghadang kemajuan Jerman dan akhirnya membalikkan situasi. Pertempuran ini melemahkan Jerman secara signifikan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Jerman menyerah pada bulan November tahun 1918, mengakhiri Perang Dunia Pertama. Pertempuran Kaiserslautern adalah upaya terakhir Jerman untuk mengubah nasib perang di front barat. Meskipun mereka mencapai beberapa keberhasilan awal, kesulitan logistik dan ketahanan pasukan sekutu membuat serangan ini gagal. Pertempuran Vittorio Veneto tahun 1918. Pertempuran yang mengakhiri peran Italia dalam Perang Dunia Pertama dan menciptakan tekanan lebih lanjut pada Kekaisaran Austria-Hongaria. Pertempuran Vittorio Veneto adalah pertempuran penting yang berlangsung pada tahun 1918 dan memiliki dampak besar pada Perang Dunia Pertama serta peran Italia dalam konflik tersebut. Berikut informasi lebih lanjut tentang Pertempuran Vittorio Veneto. Pertempuran Vittorio Veneto berlangsung dari 24 Oktober hingga 3 November tahun 1918. Lokasi pertempuran ini terjadi di wilayah Vittorio Veneto yang terletak di bagian utara Italia, dekat perbatasan dengan Austria-Hongaria. Pihak yang terlibat: Italia, Kekaisaran Austria-Hongaria. Pasukan Italia, dipimpin oleh Jenderal Armando Diaz, ikut serta dalam pertempuran ini. Pasukan Austria-Hongaria, yang merupakan salah satu anggota Central Powers, melawan Italia dalam pertempuran ini. Latar belakang: Pertempuran Vittorio Veneto adalah bagian dari serangkaian serangan besar yang dilancarkan oleh sekutu, termasuk Italia, untuk mengakhiri peran Kekaisaran Austria-Hongaria dalam perang. Italia, yang sebelumnya adalah anggota Central Powers, memutuskan untuk berbalik dan bergabung dengan sekutu pada tahun 1915. Pertempuran Vittorio Veneto melibatkan serangan besar-besaran oleh pasukan Italia terhadap posisi Austria-Hongaria di wilayah tersebut. Pasukan Italia berhasil merebut banyak wilayah dan menggempur pertahanan Austria-Hongaria. Italia juga mendapat bantuan dari pasukan sekutu lainnya yang menekan Austria-Hongaria dari berbagai arah. Pertempuran Vittorio Veneto berakhir dengan kemenangan bagi Italia dan sekutu. Pasukan Italia berhasil merebut Vittorio Veneto dan mendorong mundur pasukan Austria-Hongaria. Kekaisaran Austria-Hongaria menghadapi tekanan tambahan dari pemberontakan di wilayah-wilayah yang beragam etnis di dalam kekaisaran mereka, yang merongrong stabilitas dan kesatuan kekaisaran. Pertempuran Vittorio Veneto menjadi faktor yang penting dalam menyebabkan Austria-Hongaria menyerah pada 3 November tahun 1918.
yang kemudian diikuti oleh penguraian kekaisaran tersebut. Pertempuran Vittorio Veneto adalah salah satu pertempuran terakhir dalam Perang Dunia Pertama, dan merupakan faktor penting dalam mengakhiri peran Kekaisaran Austria-Hungaria dalam perang serta dalam menyusun kembali peta politik Eropa pasca perang. Pertempuran Kamenets-Podolsky tahun 1918. Salah satu pertempuran dalam Perang Polandia-Soviet yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama berakhir, melibatkan pasukan Polandia dan Soviet. Pertempuran Kamenets-Podolsky terjadi antara tanggal 21 Februari dan 17 Maret tahun 1919. Lokasi pertempuran ini berlangsung di sekitar kota Kamenets-Podolsky sekarang Kamianets-Podilsky, yang terletak di wilayah barat daya Ukraina, dekat perbatasan dengan Rumania. Pihak yang terlibat, Polandia, Soviet. Pasukan Polandia, yang dipimpin oleh Jenderal Edward Rezmiej, ikut serta dalam pertempuran ini. Polandia berjuang untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang telah dianeksasi oleh Kesultanan Utsmania dan Uni Soviet selama Perang Dunia Pertama. Pasukan Soviet, yang dipimpin oleh Jenderal Mikhail Tukhachevsky, juga berpartisipasi dalam pertempuran ini. Soviet berusaha merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Latar belakang Perang Polandia-Soviet adalah konflik yang kompleks yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pertempuran ini melibatkan Polandia yang baru merdeka dan Bolshevik Soviet yang berusaha untuk memperluas revolusi mereka ke Eropa Tengah. Pertempuran Kamenets-Podolsky adalah pertempuran yang sengit dan berkepanjangan, melibatkan pertempuran darat dengan penggunaan artileri dan serangan balik. Pasukan Polandia dan Soviet berjuang untuk mengendalikan wilayah strategis di sekitar kota Kamenets-Podolsky. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan bagi pasukan Polandia. Pasukan Polandia berhasil mempertahankan kota Kamenets-Podolsky dan mencegah penaklukan Soviet. Hasil ini memiliki dampak penting dalam mengubah dinamika perang dan mengonsolidasikan wilayah-wilayah Polandia yang merdeka. Konflik Perang Polandia-Soviet berlanjut selama beberapa tahun, tetapi pertempuran Kamenets-Podolsky adalah salah satu momen kunci dalam perang tersebut. Pertempuran Kamenets-Podolsky adalah salah satu dari banyak pertempuran yang terjadi selama Perang Polandia-Soviet yang menggambarkan konflik kompleks antara Polandia dan Soviet, serta perjuangan untuk mengukuhkan perbatasan dan wilayah nasional di Eropa Tengah pasca Perang Dunia Pertama. Pertempuran Kekaisaran Ottoman dan Sekutu di Timur Tengah tahun 1914 sampai tahun 1918. Pertempuran-pertempuran ini mencakup konflik antara Kesultanan Utsmania dan pasukan Sekutu di wilayah Timur Tengah, termasuk pertempuran di Gallipoli, Mesopotamia, dan Palestina. Selama Perang Dunia Pertama, terjadi berbagai pertempuran dan konflik di wilayah Timur Tengah antara Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Ottoman, dan pasukan Sekutu. Berikut adalah beberapa pertempuran dan konflik utama yang terjadi di Timur Tengah selama periode tersebut. 1. Pertempuran Gallipoli tahun 1915 sampai tahun 1916. Pertempuran Gallipoli adalah salah satu pertempuran paling terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Pasukan Sekutu, terutama Australia dan Selandia Baru, mencoba merebut semenanjung Gallipoli di Turki untuk membuka jalur pasokan ke pasukan Rusia. Kesultanan Utsmaniyah berhasil mempertahankan Gallipoli dan menderita banyak korban. 2. Pertempuran Mesopotamia tahun 1914 sampai tahun 1918. Konflik ini berlangsung di wilayah Mesopotamia, kini bagian dari Irak. Pasukan Inggris berusaha merebut kota-kota penting seperti Basra, Kut al-Amara, dan Baghdad dari Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran di Mesopotamia berlangsung selama beberapa tahun dan memiliki dampak signifikan dalam Perang Dunia Pertama. 3. Pertempuran di Palestina tahun 1917 sampai tahun 1918. Pasukan Inggris, yang dipimpin oleh Jenderal Edmund Allenby, melancarkan serangan di Palestina untuk merebut Yerusalem dari Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Beersheba dan pertempuran Megiddo adalah dua pertempuran utama yang membawa pasukan Sekutu meraih kemenangan di Palestina. Pada tahun 1917, pasukan Inggris berhasil merebut Yerusalem, yang menjadi salah satu momen paling penting dalam konflik ini. 4. Kampanye Kaukasus tahun 1914 sampai tahun 1917. Kampanye ini
melibatkan pertempuran antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Rusia di wilayah Kaukasus. Pertempuran di daerah ini terkait dengan upaya Kesultanan Utsmaniyah untuk menguasai wilayah Kaukasus dan menghadapi pasukan Rusia. Konflik di Timur Tengah selama Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan wilayah dan politik di wilayah tersebut. Setelah perang, Kesultanan Utsmaniyah mengalami pembubaran, dan berbagai perjanjian internasional, seperti Perjanjian Evres tahun 1920, mengatur pembagian wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah antara kekuatan sekutu, seperti Inggris dan Prancis, serta pembentukan negara-negara baru, seperti Republik Turki modern, yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pertempuran Togolan tahun 1914, salah satu pertempuran awal dalam perang yang melibatkan pasukan Prancis dan Inggris melawan Jerman di wilayah Togolan, Afrika Barat. Pertempuran Togolan adalah salah satu pertempuran awal dalam Perang Dunia Pertama yang melibatkan pasukan Prancis dan Inggris melawan pasukan Jerman di wilayah Togolan, yang terletak di Afrika Barat. Berikut informasi lebih lanjut tentang pertempuran Togolan. Pertempuran Togolan berlangsung dari 6 hingga 26 Agustus tahun 1914. Lokasi pertempuran ini terjadi di wilayah Togolan, yang saat itu merupakan koloni Jerman di Afrika Barat, yang sekarang terbagi menjadi Togo dan sebagian Kepulauan Volta, yang kemudian menjadi bagian dari Ghana. Pasukan Prancis dan Inggris bersekutu dalam upaya untuk merebut Togolan dari Jerman. Pasukan Jerman, yang dipimpin oleh Kolonel Georg Friedrich von Hoffen, mempertahankan wilayah Togolan. Pertempuran Togolan merupakan upaya pasukan sekutu untuk melucuti wilayah-wilayah jajahan Jerman di seluruh dunia selama Perang Dunia Pertama. Selain Togolan, Jerman juga memiliki koloni di Afrika, termasuk Kamerun dan Afrika Timur Jerman, yang menjadi sasaran kampanye militer sekutu. Pasukan sekutu, terutama pasukan Prancis dan Inggris, melancarkan serangan terkoordinasi melalui darat dan laut untuk merebut Togolan. Pasukan Prancis mendarat di pantai barat daya Togolan, sementara pasukan Inggris mendarat di pantai timur laut. Pertempuran ini melibatkan serangan infanteri, pertempuran darat, dan pertempuran di laut. Pertempuran Togolan berakhir dengan kemenangan bagi pasukan sekutu. Pasukan Jerman di Togolan terpaksa menarik diri, dan koloni ini jatuh ke tangan Prancis dan Inggris pada akhir Agustus tahun 1914. Pertempuran-pertempuran besar dalam Perang Dunia Pertama mencerminkan ketahanan, pengorbanan, dan ketegangan dalam salah satu konflik paling berdarah dan berkepanjangan dalam sejarah manusia. Dari medan perang yang berlumpur di Passchendaele hingga pertempuran laut dahsyat di Jutland, pertempuran-pertempuran ini membentuk peta perjalanan sebuah perang yang mengubah dunia. Dalam setiap pertempuran, prajurit dan warga sipil, baik dari pihak sekutu maupun Central Powers, mengalami pengorbanan besar. Hasil dari pertempuran-pertempuran ini memengaruhi nasib bangsa-bangsa dan membentuk dunia pasca Perang Dunia Pertama. Kita mengenang mereka yang berjuang dan mereka yang berkorban, dan kita berharap agar pelajaran dari sejarah ini membantu kita mencegah perang yang serupa di masa depan. Perang Dunia Pertama adalah pengingat akan kepentingan perdamaian, diplomasi, dan kerjasama internasional dalam menjaga perdamaian. Terima kasih, dan mari kita tetap berupaya untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia di seluruh dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe atau berlangganan untuk mendapatkan konten-konten sejarah dunia yang menarik dari Langit Atas Indonesia. Mari kita eksplorasi masa lalu bersama. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like suka sebagai dukungan kepada Langit Atas Indonesia. Semakin banyak like, semakin banyak inspirasi untuk menghadirkan lebih banyak sejarah yang menarik. Yuk, kita jadikan channel ini tempat diskusi tentang sejarah dunia yang seru.
Bagikan pandangan dan pertanyaan Anda di kolom komentar, kami senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa di video sejarah dunia lainnya. Hanya di channel Langit Atas Indonesia.